Kita perlu beri tekanan bahwa di dalam demokrasi hak itu ada pada rakyat, bukan pada partai. Jadi kedaulatan rakyat mendahului kedaulatan partai. Karena itu tidak boleh, misalnya karena bukan kandidat maka tidak boleh jadi punya legal standing. Justru legal standing itu basisnya ada pada pemilih itu. Karena tidak ada pemilihan tanpa ada pemilih. Pemilihan bisa berlangsung dengan kandidat 1000, tapi kalau pemilihnya nggak ada ngapain gitu. Nah, karena itu hak pemilih yang pertama-tama jadi imperatif gitu dalam legal philosophy. Imperativeness dari pemilih itu mendahului segala sistem teknis pemilu, itu intinya tuh. Tapi saya selalu percaya bahwa situasi sejarah kita hari ini akan memaksa MK untuk menghasilkan keputusan yang bermutu supaya dia diingat sebagai lembaga yang memang dirancang untuk memantau keadilan berdemokrasi itu. Jadi sebagai the guardian of the constitution itu makin lama makin percaya orang nanti kalau MK memperlihatkan profesionalisme dia tuh tanpa perlu tukar tambah dengan tekanan politik. Toh nggak ada lagi angkat tekan dia kan. Presiden Jokowi juga udah lame duck sebetulnya dari segi policy itu, walaupun secara legal masih presiden itu. Kira-kira begitu. Masyarakat sipil itu jenuh dan mual dengan masyarakat politik, terutama fungsi dari DPR dan partai-partai politik. Karena itu, kalau kita bayangkan bahwa perubahan politik melalui presidential threshold ini itu akan membahagiakan masyarakat sipil, maka kita minta agar masyarakat sipil berbondong-bondong membuat judicial review. Itu formulirnya tersedia. Nanti kita kirim semua tuh, sehingga kita mampu untuk meyakinkan bahwa keinginan rakyat itu adalah melihat perubahan gitu. Jadi itu sebetulnya dimensi yang hendak kita ajukan hari-hari ini. Nah, kalau itu terjadi, itu artinya akan ada gelombang protes pada Mahkamah Konstitusi, demo lah, petisi segala macam, dan langsung minta membuat tuntutan judicial review segala macam. Itu akan mempengaruhi pikiran di DPR. Mungkin ada juga beberapa anggota DPR yang otaknya rada masih bisa dibetulin dan merasa bahwa oke, kalau begitu kita ajukan semacam penarikan undang-undang itu tuh, membatalkan atau mendesak presiden untuk keluarin perpu. Dalam kesempatan ini saya juga ingin meluruskan ya. Jadi memang presidensial threshold ini ada dua fase. Fase sebelum pemilu serentak dan fase setelah pemilu serentak. Demokrat itu ketika pemilu serentak dia strongly mengatakan harus 0%, tidak relevan lagi karena sudah pemilu serentak. Oke lah, itu dalil sebelumnya kita mau buang dulu. Cuma saya hanya ingin mengatakan memang sebelumnya sudah ada 13 permohonan, tetapi jangan lupa 12 permohonan awal itu satu paket, satu keranjang, di mana satu putusan terhadap permohonan Partai Idaman itu langsung berdampak kepada putusan kasus lainnya. Jadi sebenarnya MK cukup membuat satu putusan saja sebenarnya. Jadi kalaupun misalnya, maksudnya jangan lebay dulu Bung Rocky. Kadang-kadang orang mengatakan sudah berkali-kali ditolak. Enggak. MK secara substantif itu baru satu kali menolak sebenarnya dalil yang serentak ini. Nah, karena itu kita ingin ajukan lagi. Tapi Bang Rocky barangkali perlu menggarisbawahi pada permohonan terakhir Rizal Ramli itu kebetulan legal standing pemilihnya ditolak dengan perbandingan 4-5. Jadi 4 orang hakim itu menyampaikan dissenting opinion, harusnya katanya pemilih disahkan, diakui legal standingnya, karena ini seperti two side in one coin soal hak ini. Jadi tidak hanya berpikir bahwa ini adalah hak partai politik untuk menominasikan calon, tapi ini hak pemilih untuk memilih, ya kan, kebebasan. Nah, dengan pengajuan Ferry Juliantono, Bang Rocky, kemudian 2 anggota DPD dan Gatot Nurmantio, saya kemudian kembali mendalilkan bahwa mereka memiliki hak untuk mendalilkan bahwa presidensial threshold tidak hanya urusan partai politik, tapi urusan pemilih. Bahkan
saya katakan dari sisi benefitnya pemilih lah yang paling merasakan untung ruginya dalam praktek presidensial threshold ini. Silakan Bang Rocky. Saya kira itu dalil yang bagus. Dan kita perlu beri tekanan bahwa di dalam demokrasi hak itu ada pada rakyat, bukan pada partai. Jadi kedaulatan rakyat mendahului kedaulatan partai. Karena itu tidak boleh, misalnya karena bukan kandidat maka tidak boleh jadi punya legal standing. Justru legal standing itu basisnya ada pada pemilih itu. Karena tidak ada pemilihan tanpa ada pemilih. Pemilihan bisa berlangsung dengan kandidat 1000. Tapi kalau pemilihnya nggak ada, ngapain gitu? Nah, karena itu hak pemilih yang pertama-tama jadi imperatif gitu dalam legal philosophy. Imperativeness dari pemilih itu mendahului segala sistem teknis pemilu. Itu intinya tuh. Karena kita kembalikan pada pemegang kedaulatan itu adalah rakyat. Itu pertama. Yang kedua, fakta bahwa ada dissenting opinion itu berarti tidak ada sesuatu yang prinsipil sebetulnya. Ini kan cuma soal kuantitatif gitu, 4:5. Artinya juga bisa jadi 5:4 nanti. Dan saya yakin itu bisa 5:4 atau bahkan 9-0 tuh. Karena opini publik betul-betul rasional. Seluruh masyarakat dan seluruh elemen menganggap bahwa potensi melakukan perubahan politik dimungkinkan paling masuk akal melalui threshold 0% tuh. Kan itu kan, yang ini yang kemudian bikin oligarki bersiap-siap untuk cari akal baru. Tapi saya selalu percaya bahwa situasi sejarah kita hari ini akan memaksa MK untuk menghasilkan keputusan yang bermutu supaya dia diingat sebagai lembaga yang memang dirancang untuk memantau keadilan berdemokrasi itu. Jadi sebagai the guardian of the constitution itu makin lama makin percaya orang nanti kalau MK memperlihatkan profesionalisme dia tuh tanpa perlu tukar tambah dengan tekanan politik. Toh nggak ada lagi angkat tekan dia kan. Presiden Jokowi juga udah lame duck sebetulnya dari segi policy itu. Walaupun secara legal masih presiden itu. Kira-kira begitu. Jadi faktor sosiologis juga yang Hakim MK juga sudah dijamin bahwa mereka punya masa jabatan 15 tahun atau 70 tahun. Jadi mereka nggak perlu lagi cari muka kepada DPR, Presiden atau MA untuk terpilih kembali ya. Ya, mestinya itu janji jadi hakim konstitusi kan menjaga ide negara konstitusional tuh. Dan orang yang ingin menjaga itu justru kita percaya bahkan seumur hidup pun nggak ada soal. Yang penting value-nya itu terlihat di dalam semua kebijakan judicial review, terlihat bahwa dia betul-betul ada di dalam garis untuk menjaga konstitusi. Kalau itu kita seumur hidup dan kalau bisa setelah meninggal hidup lagi silakan jadi hakim MK. Asal betul-betul berbasis pada ide konstitusionalisme. Itu intinya tuh. Oke, Bang Rocky ya, apa yang ingin Bang Rocky garis bawahi kepada komponen civil society terutama? Karena kita tahu sesungguhnya kalau kita berharap pada partai politik di DPR, mereka sepertinya sudah tidak mau lagi memperbincangkan hal ini. Walaupun saya katakan kalau mau mengubah sehari saja cukup, kira-kira begitu kan, cuma satu pasal ya, dengan barangkali dampak-dampak pasal lainnya yang juga tidak signifikan kalau mau diubah. Mau minta Presiden Jokowi perpu, Presiden Jokowi masih ngitung-ngitung kira-kira bagaimana kalkulasi jagoannya di Pilpres 2024, ya kan, berhadapan dengan the ruling party. Nah, harapan kita sudahlah daripada menunggu mereka berkalkulasi, ya kita meminta kepada Mahkamah Konstitusi aja ya. Ayo Mahkamah Konstitusi. Kita meminta Mahkamah Kalkulasi atau Konstitusi ya. Jadi kita meminta kepada Mahkamah Konstitusi saja gitu. Jadi apa imbauan Bang Rocky kepada civil society ini agar MK bisa diyakinkan bahwa ini memang permohonan permintaan rakyat, masyarakat bukan elit. Iya, memang masyarakat sipil itu jenuh dan mual dengan masyarakat politik, terutama fungsi dari DPR dan partai-partai politik. Karena itu, kalau kita bayangkan bahwa perubahan politik melalui presidensial threshold ini itu akan membahagiakan masyarakat sipil, maka kita minta agar masyarakat sipil berbondong-bondong membuat judicial review. Itu formulirnya tersedia. Nanti kita kirim semua tuh, sehingga kita mampu untuk meyakinkan bahwa keinginan rakyat itu adalah melihat perubahan. Jadi itu sebetulnya dimensi
dimensi yang hendak kita ajukan hari-hari ini. Nah, kalau itu terjadi, itu artinya akan ada gelombang protes pada Mahkamah Konstitusi, demo lah, petisi segala macam, dan langsung minta membuat tuntutan judicial review segala macam. Itu akan mempengaruhi pikiran di DPR. Mungkin ada juga beberapa anggota DPR yang otaknya rada-rada masih bisa dibetulin dan merasa bahwa oke, kalau begitu kita ajukan semacam penarikan undang-undang itu tuh, membatalkan atau mendesak presiden untuk keluarin perpu. Tapi ini kan proses politik yang saya kira kita akan matangkan, dan saya senang karena setiap hari saya dapat kira-kira 40 permintaan untuk menerangkan apa itu presidential threshold. Jadi sebetulnya orang ingin agar supaya presidential threshold 0% ini diucapkan oleh DPR. Kan mereka ingin itu, tapi karena nggak mungkin, maka mereka datang pada channel-channel semacam Refik Harun yang terus-menerus ingin memperlihatkan perlawanan terhadap dominasi yang potensial dilaporkan. Ini suasananya ada. Nah, karena suasananya ada, ya kita harus terus dorong ide presidential threshold. Jadi silahkan bikin banner presidential threshold, bikin ikat kepala, topi, kaos, segala macam. Bikin ide macam-macam lah itu.